Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat yang sudah berkunjung dan klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Ngomong-ngomong, untuk tema kali ini Mimin mau ceritain cerita film bertemakan horor yang berjudul Ghostbusters Afterlife terbaru 2021. So, buat yang sudah nggak sabar gimana sih ceritanya, langsung aja, ini dia film Ghostbusters Afterlife 2021. Film Ghostbusters Afterlife diawali dengan hadirnya seorang pemburu hantu yang bernama Egon Spengler sedang dikejar-kejar oleh sosok hantu yang tidak diperlihatkan serupa dari hantu tersebut. Spengler membawa hantu itu ke rumahnya dengan rencana akan menjebak hantu tersebut di sana. Namun setelah hantunya datang, alat yang sudah ia siapkan sejak lama ternyata mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa harus menyembunyikan sebuah alat perangkap hantu yang berisi hantu yang ia tangkap sendiri di sebuah lantai. Namun sayangnya hantu yang mengejarnya berhasil masuk dan merenggut nyawa Spengler dan meninggalkan sebuah alat detektor hantu di bawah kursinya. Kira-kira sekitar kurang lebih 10 bulan kemudian setelah meninggalnya Spengler, salah satu anaknya yang bernama Kelly dan dua putranya yang bernama Trevor dan Phoebe diusir dari apartemen mereka karena tidak bisa membayar biaya sewanya. Yang akhirnya Kelly pun terpaksa harus pindah ke rumah ayahnya, Spengler, di Somerville. Sesampai di sana, ternyata rumah Spengler ini lumayan terpisah dari perumahan yang lain. Mereka masuk ke sana dan melihat-lihat keadaan rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ada sebuah gempa yang lumayan besar mengguncang seisi rumah tersebut. Bibi melihat sebuah benda aneh yang berada di bawah kursi. Nah, benda ini itu adalah detektor hantu yang dijatuhkan kakeknya Spengler sebelum meninggal. Kelly selaku hak waris sangat mengharapkan ada sedikit warisan Spengler yang ditinggalkan untuknya. Namun menurut salah satu teman Spengler, dia tidak punya harta apapun. Bahkan banyak sekali hutang-hutang yang belum ia bayar semasa hidupnya. Singkat cerita, ketika Phoebe yang tengah santai dikagetkan dengan sebuah papan catur yang tiba-tiba saja jatuh berserakan. Ketika bangun, dia kaget karena salah satu catur itu berpindah dari posisinya, seolah-olah mengajak untuk bermain sebelum akhirnya dia berangkat untuk sekolah barunya. Bibi bertemu dengan seorang anak yang sering membawa alat-alat audio karena dia berusaha untuk mewawancarai Bibi untuk podcastnya di internet. Bahkan tak jarang dia sering bercerita tentang cerita-cerita mistis yang ia ketahui pada Bibi. Ketika sedang di tengah pembelajaran, tiba-tiba terjadi gempa lagi yang cukup lumayan mengguncang sekolah. Bibi mendatangi seorang gurunya yang ahli dalam sains bernama Gary. Kebetulan Bibi juga sedikit mengerti mengenai sains sehingga dia tertarik dengan pembahasan mengenai gempa tersebut. Singkat cerita, di tengah wawancara Bibi dengan podcast, Bibi menjelaskan kalau dirinya tidak percaya dengan hantu. Lalu podcast pun menunjukkan sebuah tempat tambang tua Sanders, di mana tempat itu dipercaya angker dan dihuni banyak hantu. Nah, malamnya setelah pulang dari tambang tua itu, dia melihat salah satu buah catur itu berpindah tempat lagi. Lalu dia pun penasaran dan mencoba untuk memainkan papan caturnya. Dan tiba-tiba ternyata buah catur itu bergerak sendiri seperti ada yang menggerakkannya. Dan secara langsung suasana rumah menjadi aneh. Dengan menggunakan alat detektor hantu, Bibi mengikuti kemana hantu itu pergi. Hantu itu menunjukkan sebuah tempat di mana kakek Bibi yaitu Spengler meninggal. Bibi menemukan sebuah alat perangkap hantu dari lantai yang disembunyikan oleh kakeknya dulu. Dia membawa alat itu ke sekolah untuk ditunjukkan pada podcast karena dia belum tahu sebenarnya itu alat apa. Kemudian gurunya yang bernama Gary mengetahui benda itu adalah perangkap hantu. Dia mengira benda itu adalah benda palsu. Namun setelah dilihat lagi dan ada hantunya, ternyata itu perangkap hantu asli. Gary juga menjelaskan sejarah 20 tahun yang lalu tentang para pemburu bernama Ghostbuster. Karena saking penasaran dengan isinya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka isi benda tersebut yang isinya adalah hantu berbentuk seperti serigala.
Dan kini dia tahu kalau kakeknya adalah salah satu anggota pemburu hantu Ghostbuster. Bibi dan yang lainnya kemudian melanjutkan investigasi tentang hantu ke rumahnya dan menemukan beberapa benda peninggalan Spengler. Sementara itu, Trevor dan teman-teman barunya pergi ke pegunungan yang tidak lain adalah tempat tambang tua itu untuk menikmati pemandangan. Nah, ketika mereka sedang mengobrol, terdengar suara aneh dari dalam lubang menyebut kata Gozer. Gozer itu adalah salah satu hantu paling kuat yang pernah dilawan oleh Ghostbuster, dan Gozer ini didampingi oleh dua hantu yang menyerupai makhluk seperti anjing. Di lain tempat, hantu yang berada di rumah Spengler membawa Bibi ke laboratorium gudang bawah tanah tempat Spengler menyimpan peralatannya. Bibi yang sedikit paham tentang sains mencoba melanjutkan alat yang sudah dirancang oleh kakeknya dulu, dibantu oleh hantu itu. Dia juga mencari tahu tentang sejarah kakeknya yang berprofesi sebagai pemburu hantu. Dia mulai berlatih memainkan alat tembakan yang ia temukan di laboratorium gudang bawah tanah tadi bersama rekannya podcast. Namun tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari arah bangunan kosong. Karena penasaran, akhirnya mereka pun mengeceknya. Ternyata suara-suara itu berasal dari salah satu hantu yang kerjanya cuma menggigit logam. Lalu mereka pun langsung berusaha menangkap hantu itu dengan alat-alat seadanya. Akan tetapi sayangnya hantu itu berhasil kabur. Di lain tempat, Trevor yang menemukan mobil legendaris Ghostbuster berhasil menjalankan mobil itu dan bertemu dengan Bibi dan podcast di jalan. Akhirnya ketiganya pun langsung melanjutkan pemburuan hantu yang barusan kabur. Karena pengejaran hantu itu merusak fasilitas umum, mereka pun ditangkap oleh polisi dan alat-alatnya pun disita. Lalu Bibi pun meminjam telepon menghubungi salah satu mantan anggota Ghostbuster untuk memberitahu apa yang sedang terjadi di Summerville. Calling about Egon Spengler. Tak lama, ibunya pun datang untuk mengeluarkan Bibi dan Victor dari penjara. Setelah sampai di rumah, Bibi sedikit kecewa karena ibunya tidak memberitahunya kalau kakeknya adalah Egon Spengler, si pemburu hantu. Ibunya mengatakan kalau Spengler tidak pernah peduli padanya sejak dari kecil. Itulah kenapa dia tidak pernah membicarakan soal Spengler, ayahnya. Di lain tempat, di pertambangan terjadi sesuatu yang aneh. Sebuah roh hantu terbang ke supermarket dan itu dialami langsung oleh Gary yang kebetulan sedang berada di sana. Gary mengalami kejadian di mana semua permen marshmallow menjadi hidup dan dia juga bertemu dengan sosok hantu yang menyerupai binatang seperti serigala, kemudian dirasuki oleh makhluk itu. Lalu suatu hari Bibi dan yang lainnya memutuskan untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di tambang tua itu. Mereka masuk ke dalam dan mendapatkan beberapa patung yang diduga merupakan jelmaan iblis. Dan ada mayat orang yang sengaja disimpan dengan peti tembus pandang. Lalu tak lama mereka mendengar sesuatu dari arah sebuah lubang besar, di mana di lubang itu terdapat roh hantu yang dijuluki dengan sebutan Gozer disegel di sana. Untungnya ada sebuah alat yang sengaja dirancang oleh para ilmuwan Ghostbuster secara otomatis mencegah hantu Gozer untuk keluar dari lubang tersebut. Bibi pun sadar kalau selama ini kakeknya yang sudah merancang tempat itu dan menjaganya, walaupun semua orang menganggap kakeknya gila demi keselamatan semua orang.
Di lain tempat, Kelly yaitu ibunya Phoebe menemukan alat detektor hantu milik ayahnya dan mengikuti kemana arah detektor itu membawanya. Yang tadinya dia tidak percaya hantu kini berbeda. Hantu di rumahnya yang diyakini hantu Spengler sendiri itu membawa Kelly ke sebuah lab Spengler yang tidak pernah ia tahu. Dan di lab itu terdapat banyak sekali foto-foto dirinya waktu kecil. Dia pun sadar kalau selama ini ayah Spengler sangat merindukannya dan peduli pada dirinya. Lalu tak lama kemudian ada sebuah asap putih yang merupakan roh salah satu penjaga Gozer masuk ke rumah dan masuk ke dalam tubuh Kelly. Ketika Phoebe pulang ke rumah, dia mendapati ibunya sudah tidak sadarkan diri. Tak lama ada sebuah gempa yang berasal dari tambang tua, di mana di sana ada Gary yang juga kesurupan, salah satu pendamping Gozer. Dia mencoba menghancurkan alat buatan Spengler supaya Gozer bisa bebas. Setelah Kelly kabur, Phoebe menemukan sebuah petunjuk dari Spengler yang mengharuskan dia untuk menggali tanah. Dia pun menggali dan menemukan sebuah tali di mana tali itu adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan Spengler. Di lain tempat, awan semakin mendung dan semakin gelap. Mereka bersiap-siap untuk melawan Gozer dan menjebaknya kembali dengan alat-alat milik Spengler. Mereka membuat rencana seperti yang sudah dulu Spengler rencanakan. Phoebe dan yang lainnya pergi ke kantor polisi untuk mengambil tembakannya. Nah, karena posisi tembakannya dikunci, terpaksa podcast melepaskan hantu yang suka menggigit logam supaya tembakannya bisa dicapai. Dan ketika semua peralatan sudah siap, segera mereka pun langsung menancap gas, pergi ke pertambangan tua. Di pertambangan, Kelly dan Gary yang tubuh mereka diambil oleh makhluk penjaga Gozer langsung memanggil tuannya supaya membangkit dan melepaskan semua hantu-hantu yang pernah ditangkap ke kota. Nah, rencananya di sini Phoebe bertugas untuk mengambil perhatian para hantu itu supaya podcast bisa memulai aksinya dengan menangkap mereka dengan alat penangkap hantu. Mereka berhasil menjebak salah satu monster sekaligus menyadarkan Kelly kembali menjadi manusia. Gozer yang tidak bisa bangkit sempurna kalau hanya satu pendamping monsternya. Tetapi salah satu hantunya lagi mengejar mereka. Phoebe membawa monster itu ke halaman rumahnya untuk dijebak dan yang terjadi, ya, alat yang sudah disiapkan ternyata mengalami kegagalan juga seperti kakeknya dulu. Dan ternyata itu semuanya gagal total. Hantu anjing itu berhasil masuk ke tubuh seseorang wanita teman Victor dan menjadi anjing. Ditambah lagi Gozer sudah kembali utuh. Namun di saat seperti ini tiba-tiba datang para mantan anggota Ghostbusters berkumpul untuk mengalahkan si Gozer. Akan tetapi karena bertiga saja tidak cukup, para mantan Ghostbusters ini tidak bisa menumbangkannya. Di sini peran Phoebe sangat membantu. Dia langsung menembakkan Gozer dan terjadi sebuah adu listrik yang luar biasa sehingga Phoebe kewalahan. Namun tanpa disangka-sangka dia dibantu oleh roh kakeknya Spengler. Dan mereka pun berhasil melumpuhkan Gozer beserta hantu-hantu yang lainnya. Di akhir scene ini adalah cerita di mana mereka berkumpul untuk reunian, tegur sapa terutama Kelly, Phoebe dan Victor yang merupakan keluarga dari Spengler sendiri. Sebelum akhirnya Spengler pergi dan menghilang. Sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah tonton sampai akhir, nantikan keseruannya di judul yang berbeda. Sampai jumpa.